Roni menafsirkan kasus penembakan Brigadir J Baradae berpotensi bebas. Terkait dengan dua ahli pidana, kami tidak membantah teori, tapi pendapat yang diberikan oleh dua ahli pidana ini kami bantah dengan alasan bahwa fakta-fakta yang diberikan oleh penyidik berupa kronologis ini tidak lengkap, sehingga pendapatnya pun pasti akan mengikuti apa yang diinginkan oleh penyidik. Saya ingin membantah keterangan ahli Pak Effendi Saragih. Mohon maaf, tadi disampaikan bahwa semua BAP dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan ahli. Tapi di sini BAP yang ada di keterangan ahli ini dari 22 halaman keterangan saya sebagai tersangka hanya ditulis dengan 12 baris, yang mulia. Sehingga saya yakin bahwa ini pasti tidak akan objektif, tapi melakukan pendapat sesuai dengan keinginan penyidik untuk mentersangkakan kami berlima. Terkait dengan keterangan ahli psikologi, kami juga menyampaikan bahwa kami diperiksa 2 kali dan terakhir di Makobrimob itu kurang lebih 8 jam kami diperiksa oleh dari psikolog Apsifor, dan inilah mungkin yang bisa dilihat bahwa harus datanya harus lengkap, harus ditemuin semua orang-orang ini sehingga nanti bisa objektif. Terima kasih yang mulia. Begitu ya keterangan saudara. Baik, lalu bagaimana cara menutup informasi-informasi itu? Kami menyampaikan apa adanya pada saat ada data yang bisa dianalisis cukup dan mana data yang tidak cukup sehingga kita tidak mampu untuk menganalisis secara maksimal. Dalam BAP sudah kami sampaikan keterbatasan data pada data apa dan data mana yang kami bisa simpulkan. Artinya itu yang terbaik dari data yang memang sudah ada ya? Betul. Kalau misalkan ada data tambahan itu bisa saja berbeda simpulannya. Jika ada data tambahan, kami akan menganalisis. Di sini kami menyatakan bahwa ada keterbatasan data sehingga tidak bisa dianalisis secara maksimal, tetapi ada beberapa data yang memang banyak keterkaitan di dalam sirkumstansial peristiwa ini, timeline dan peristiwa ini, dan itu cukup, ada yang bisa kami masukkan. Selanjutnya kepada terdakwa Putri Chandrawati, bagaimana terhadap keterangan para ahli di persidangan ini? Apakah benar semua atau salah semua atau tidak tahu menahu? Mohon izin yang mulia, saya hanya sedikit menyanggah untuk kedua ahli pidana. Terkait keterangan kedua ahli pidana, saya menolak karena dalam memberikan pendapatnya hanya berdasarkan kronologis yang diberikan dari penyidik saja dan tidak pernah membaca seluruh berkas perkara sehingga mendapat ahli menjadi tidak objektif. Itu aja dari saya. Yang saudara Dr. Andareni terhadap psikiater? Tidak ada tanggapan. Hanya tidak ada tanggapannya. Baik, bagaimana terhadap saudara Dr. Alfi atas keterangan terdakwa Putri? Apakah bertetap pada keterangan saudara? Baik, itu adalah haknya terdakwa. Ahli hukum pidana Effendi Saragih dari Universitas Trisakti dan Alpi Sahari dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang lanjutan Sambu CS yang digelar Rabu 21 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengungkapkan terdakwa Baradae atau Richard Eliezer berpotensi mendapatkan pembebasan pidana terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Hal itu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai daya paksa atau overmatch yang tertuang dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana. Hal ini sejalan dengan hasil pemeriksaan psikolog forensik yang dibeberkan oleh saksi ahli psikolog forensik sekaligus Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia Reni Kusumowardani bahwa Baradae merupakan pribadi yang patuh dan taat terhadap figur otoritas. Kemudian Baradae memiliki ketakutan, kecemasan dan tidak berani menolak perintah, tidak memiliki daya yang untuk melakukan perlawanan. Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer mengatakan setelah mendengar kesaksian dari saksi ahli hukum
hukum dan saksi ahli pidana, pihaknya merasa diuntungkan melihat harapan dan optimis akan mendapatkan penghapusan pidana.